Ya, bimbingan teknis untuk evaluator dan administrator sistem informasi data tunggal UMKM terintegrasi. Yang pertama adalah sistem informasi data tunggal UMKM terintegrasi. Saat ini bisa diakses di website satudata.kemenkopukm.go.id. Kemudian ini adalah sistem dari Android dan iOS. Kemudian di sini adalah menerangkan tentang verifikator dan administrator, administrator kota, Kapkot. Untuk flow aplikasinya seperti ini, Bapak. Dari pengusaha atau koperasi atau enumerator melakukan registrasi atau pendaftaran pengajuan permohonan. Nah, nantinya akan setelah data itu akan diajukan, nanti akan masuk ke verifikator kota untuk dievaluasi. Kemudian apabila ada perbaikan bisa ditolak, kemudian akan kembali ke si pemilik data dari pengusaha koperasi atau enumeratornya. Dan nanti akan ada catatan juga, bisa ditinggalkan, disisipkan catatan, kemudian akan diajukan kembali, dan nanti masuk kembali ke verifikator kabupaten kota. Kemudian dari verifikator kabupaten kota nanti akan menyetujui, kemudian baru untuk penerbitan ID UMKM-nya. Yang pertama, selanjutnya ini adalah tampilan untuk menu verifikator. Terdapat ada beberapa menu, yaitu ada laporan, enumerator, kemudian verifikasi UMKM, dan verifikasi koperasi. Yang laporan adalah untuk menu rekapitulasi pendataan UMKM dan koperasi. Kemudian verifikasi UMKM ini adalah daftar UMKM yang diajukan, yang masuk ke dalam satu kota. Kemudian ada verifikasi koperasi, sama seperti UMKM, hanya saja ini koperasi. Kemudian ada daftar enumerator. Selanjutnya, di tab verifikasi UMKM, di dalamnya ada 3 tab ya, 3 menu. Ada satu, yaitu pengajuan yang belum diverifikasi. Kemudian ada pendaftar baru. Kemudian yang ada riwayat. Untuk pengajuan yang belum verifikasi ini adalah pengajuan yang baru diajukan dari enumerator atau pengusaha atau dari koperasi. Kemudian ada pendaftaran baru adalah daftar pengusaha UMKM yang telah melakukan registrasi dan harus di-approve terlebih dahulu. Kemudian ada riwayat verifikasi. Ini akan menampilkan daftar pengajuan yang telah diverifikasi oleh verifikator. Caranya tinggal cukup masuk ke tab belum verifikasi, pengajuan belum verifikasi, kemudian pilih salah satu, kemudian diklik tombol biru ungu, verifikasi. Kemudian nanti akan muncul ada 3 tahap dan setiap tahap harus diberikan catatan atas data yang diajukan. Seperti ini kurang lebih tampilan dari UMKM. Dari setiap tahap atau setiap bloknya, nanti akan di bagian bawah ada catatan. Apabila di bagian itu atau di bagian blok itu ada kurang, nanti kemudian bisa disubmit. Kemudian di tahap terakhir di sini ada 2 tombol, yaitu untuk menerima, terima pengajuan dan tolak pengajuan. Dan ketika diterima, seperti tadi flow di depan, yaitu ketika diterima, ini akan keluar ID UMKM-nya. Kemudian apabila ditolak dan diberi catatan, nanti akan kembali ke si pemilik data, baik itu pengusaha, koperasi, maupun enumerator. Ketika klik verifikasi atau terima pengajuan,
nanti akan muncul konfirmasi untuk terima pengajuan. Pilih iya terima untuk iya, apabila batal tinggal pilih yang batal. Kemudian data yang sudah terverifikasi ini nanti akan masuk ke tab riwayat verifikasi. Sebagai contoh screenshot seperti ini adalah daftar pengajuan yang diterima ataupun ditolak. Riwayatnya seperti ini. Begitu. Hal yang sama terjadi di koperasi juga. Terdapat 3 tab, yaitu pengajuan yang belum diverifikasi, pendaftaran baru, dan riwayat verifikasi. Untuk yang belum verifikasi ada di tab yang pertama, yaitu pengajuan data koperasi yang akan dilakukan verifikasi. Kemudian di pendaftaran baru adalah daftar koperasi yang telah melakukan pendaftaran atau registrasi yang harus di-approve terlebih dahulu. Kemudian di tab ketiga ada riwayat verifikasi. Ini adalah untuk menampilkan daftar yang sudah diverifikasi maupun ditolak. Untuk cara atau melakukannya sama seperti UMKM, yaitu tinggal masuk ke menu pengajuan yang belum diverifikasi, kemudian pilih salah satu data, kemudian klik verifikasi. Kemudian untuk UMKM terdapat ada 5 tahap, dan setiap tahap harus diberikan catatan atas data yang diajukan. Ada identitas lembaga, kategori usaha, pengurusan, keanggotaan, dan informasi usaha. Berikut adalah screenshot untuk tampilan verifikasi dari koperasi. Dari setiap tahap. Di bagian bawah juga terdapat catatan apabila blok tersebut memiliki kekurangan data atau komentar. Begitu. Kemudian di tab terakhir juga terdapat terima pengajuan atau ditolak pengajuan. Ketika diterima pengajuan akan muncul konfirmasi, form konfirmasi ya diterima atau batal. Kemudian data yang sudah diterima atau ditolak nanti akan masuk ke dalam tab riwayat verifikasi. Berikut ada sampel contohnya, contoh screenshot. Kemudian ini untuk menu laporan. Di sini akan menampilkan data rekapitulasi pendataan UMKM dan koperasi, yaitu tanggal verifikasi, ada ID enumeratornya, kemudian nama enumerator, terus data yang masuk, diterima, ditolak, atau pending, dan kemudian ada total data dari setiap enumerator. Kemudian ada menu enumerator. Di sini bisa untuk pencarian enumerator, pengubahan data enumerator di kabupaten atau kota tersebut. Kemudian juga bisa menambah dan mengurangi enumerator di kabupaten tersebut. Mungkin cukup untuk materi dari sisi aplikasi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.